Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya. Di video kali ini kita akan bahas terkait cara promosi Instagram untuk online shop. Nah, kira-kira cara promosinya itu ada apa aja sih? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Nah, jadi teman-teman semuanya, untuk promosi di Instagram itu ada yang namanya endorsement ya, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang nggak tahu ya, endorsement ini adalah salah satu cara untuk berpromosi di Instagram ketika kita mau minta ke influencer atau orang yang memiliki followers banyak ya di Instagram, memiliki engagement tinggi untuk mempromosikan produk kita nih teman-teman. Supaya apa? Supaya orang yang follow mereka itu tahu terkait bisnis kita. Karena kita udah melakukan kerjasama dengan dia dan dia udah memposting konten terkait bisnis kita. Misalnya kita jualan ini jualan sambal. Jadi kalau misalkan kita mau endorse seseorang, influencer, kita tinggal kirimin aja dia untuk sambal yang kita punya, terus nanti dia bakal bikin konten yang akan dibagikan nantinya ke dalam profile mereka ya, ke dalam profile dia. Oke. Nah, di sini kita akan bahas juga terkait siapa aja nih yang bisa kita minta untuk melakukan promosi ya untuk awal-awal kita berbisnis di sini. Pertama, kita bisa minta teman atau saudara ya, modalnya itu gratis. Jadi kita tinggal minta aja ke mereka untuk promosikan terkait bisnis kita saat ini ya, teman-teman. Nah, usahanya tinggi ya. Jadi awal akun berdiri itu kalian bisa untuk minta dulu nih ke kerabat kalian untuk promosi. Kemudian ada outreach network collab. Nah, kalau misalkan kalian juga punya relasi lebih besar, lebih tinggi, kalian juga bisa nih untuk minta mereka mempromosikan bisnis kalian di Instagram. Modalnya juga gratis ya, usahanya tinggi dan bisa digunakan untuk kapanpun. Lalu juga hashtag, hashtag juga gratis nih teman-teman. Hashtag juga gratis, yang penting kita bisa optimalin ya. Kita bisa mencari riset mengenai hashtag yang relevan dengan produk kita, teman-teman, yang akan disertakan nantinya ke dalam caption. Untuk usahanya itu bisa dibilang rendah ya, karena potensi hashtag ini sebagai pendukung aja, teman-teman. Kita nggak bisa 100% berharap dengan hashtag untuk suatu konten biar rame. Dan untuk digunakannya juga bisa kapanpun kalian bisa gunakan, bahkan setiap upload konten kalian bisa sertakan hashtag. Lalu juga ada micro influencer ya. Kalau micro influencer itu adalah influencer yang memiliki followers masih sedikit nih, teman-teman. Masih sekitar 10 atau 30 ya, 10 atau mungkin 5 sampai 10.000 followers ya. Jadi karena dia masih sedikit, di sini modalnya juga ada ya, ada modal yaitu modalnya nggak terlalu mahal ya, karena kalau mikro kan masih 1.000 atau sampai 10.000 followers, masih sedikit. Jadi modal dikeluarkan juga lebih sedikit juga. Dan usahanya juga sedang ya, teman-teman. Dan kalian bisa gunakan itu kapanpun kalau kalian lagi membutuhkan orang untuk mempromosikan produk kalian. Bisa lewat influencer juga. Terus bisa juga lewat Instagram Ads. Nah, kalau Instagram Ads, kalian tinggal bikin aja, kita siapkan dulu terkait konten ya, kontennya mau foto atau video, serta copywriting yang udah disiapkan. Nah, setelah itu semua siap, kalian bisa mengiklankan postingan kalian ke dalam Instagram Ads dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kalian siapkan. Tadi kalau konten sudah disiapkan, copywriting sudah disiapkan, maka yang harus disiapkan selanjutnya adalah demografi nih. Karena kalau mau ngiklan, kita harus siapin juga terkait demografinya. Iklan kita itu mau ditayangkan ke daerah-daerah mana aja, ke siapa, dan usianya berapa aja ya, dari estimasi usianya itu berapa sih untuk target produk kita, karena kan itu masuk juga ke dalam demografi, maka itu juga harus disiapkan untuk kita yang mau ngiklan nantinya dalam Instagram Ads. Setelah kalian juga tahu nih minatnya apa aja, karena kita bisa melampirkan juga minatnya ketika bikin iklan. Untuk budgetnya, iklan Instagram itu sebenarnya terserah kalian, jadi disesuaikan sama budget kalian. Kalau kalian mau ngiklan di 100.000 juga bisa, karena nanti ada target audiensnya sendiri yang berbeda. Kalau 100.000, kalian mungkin bisa meraih atau menggait customer targetnya sekitar 5 atau 10.000 audiens. Tapi kalau di atas 100.000, kalian bisa lebih dari itu. Misalnya mau 300 sampai 1 juta, berarti yang bisa ditargetkan nanti audiensnya sampai 500 bisa sampai mungkin bisa sampai 50 sampai 100.000 orang, teman-teman.
Jadi di situ kita bisa dapetin targetnya, di mana iklan kita nanti juga bakal tayang sesuai dengan target yang udah dibuat sama kita. Lalu juga ada giveaway, teman-teman. Kalau giveaway ini sifatnya dia, jadi kita memberikan suatu reward ya terhadap orang-orang yang sudah melakukan challenge. Karena biasanya kalau kita mau bikin giveaway, itu kita bikin challenge-nya dulu nih. Kita challenge-nya untuk orang-orang yang ikutan biar ngajak orang lain follow kita atau seperti apa. Itu tentunya ketentuan challenge-nya itu ditentukan oleh masing-masing. Nah, nanti sifatnya kalau giveaway ini kita pilih 1-3 orang untuk mendapatkan hadiahnya. Nah, hadiahnya itu bisa disesuaikan juga dengan yang kalian sanggupi. Gitu kan. Nah, kalau untuk menarik giveaway itu juga bisa digunakan ketika akun kita tuh udah mulai tumbuh nih, udah mulai ramai. Jadi untuk meramaikan lebih banyak lagi, kalian bisa buka dengan giveaway. Lalu juga ada macro influencer. Kalau macro influencer ini adalah influencer yang followersnya itu udah tinggi banget. Udah 100-1 juta ya teman-teman. Karena untuk biayanya sendiri pun pasti lebih mahal daripada micro influencer. Karena mereka udah punya brandnya sendiri, target marketnya sendiri, dan juga mereka udah punya nama sendiri di mata marketnya mereka, dan nggak diragukan lagi ya teman-teman, karena mereka sudah berhasil untuk melakukan endorse atau paid promote dengan orang-orang atau bisnis yang lainnya. Jadi kita juga bisa mengukur nih, kalau misalkan mau kerjasama dengan macro influencer untuk meminta terkait insight akunnya, apa akunnya rame atau enggak, kalian bisa minta itu, dan itu juga diperbolehkan ya. Karena kita juga bisa mengukur ya, kita harus mengukur kira-kira target kita tuh berapa banyak kalau kita melakukan kerjasama dengan influencer ini misalnya. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait organik dengan paid ads ya. Jadi ada cara yang organik sama yang berbayar di video berikutnya ya.